Masih segar dalam ingatan bagaimana ketika COVID-19 mulai merebak di Wuhan, Tiongkok, muncul anggapan yang dilontarkan beberapa ustadz bahwa COVID-19 ini adalah azab bagi pemerintah Tiongkok atas kejahatan kemanusiaan mereka terhadap Uighur. Sebagaimana ditulis Zaki Khairul Umam, ada pula yang menganalogikan COVID-19 sebagai burung ababil yang menghancurkan pasukan gajah Abroha. Kini, setahun lebih berlalu, COVID-19 telah menjelma pandemi menelan korban lintas ras, suku, dan agama di dunia, termasuk lebih dari 200 ulama di Indonesia. Masihkah anggapan itu kita yakini? Ataukah ada suatu kesadaran baru yang mengajari kita sesuatu mengenai azab dan COVID-19? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Tren, podcast yang membahas kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Salah satu dampak dari sinetron azab di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia, ditambah dengan cerita-cerita azab pada majalah yang dahulu cukup laris, adalah terkonstruksinya pemahaman bahwa pertama, setiap perkara buruk sudah pasti adalah azab, dan kedua, azab selalu diberikan secara kontan dan dalam bentuk sangat definitif. Alhasil, ketika COVID-19 mulai merebak di Wuhan dengan temuan sementara pada saat itu, mengalamatkan musabab pada virus dalam kelelawar yang dimakan, secara tergesa-gesa dan judgmental, sebagian dari kita menyebut virus tersebut sebagai azab bagi masyarakat dan pemerintah Tiongkok atas kejahatan kemanusiaan mereka terhadap Muslim Uighur, dan bahwa Muslim tidak akan terkena virus tersebut karena rajin menjaga wudhu dan tidak makan makanan yang diharamkan. Sementara kejahatan kemanusiaan terhadap Uighur memang tidak bisa dibenarkan dan bersifat kompleks, menuduh COVID-19 sebagai azab bagi masyarakat dan pemerintah Tiongkok juga tidak tepat, apalagi jika azab diyakini sebagai musibah, nasib buruk, atau bencana yang mengerikan. Perlahan kita melihat bagaimana virus tersebut masuk ke Indonesia, menjangkiti para santri dan ulama, memberikan dampak besar bagi praktik peribadatan Muslim di seluruh dunia, mulai dari salat, puasa, hingga berhaji. Beberapa pesantren sempat melakukan isolasi mandiri karena ada kasus penularan. Tidak kurang dari 300-an ulama terkena COVID-19, di mana lebih dari 200 diantaranya meninggal syahid. Kesombongan sebagian dari kita yang merasa tidak akan tersentuh wabah perlahan luruh ketika kita sadar bahwa virus ini tidak punya kemampuan membedakan orang atas dasar ras, suku, dan agama. Pandemi ini menjadi cobaan kemanusiaan bagi kita semua, dan semestinya ia mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati mencap sesuatu sebagai azab, untuk tidak sembarangan menuduh sekelompok orang sebagai objek azab. Pertama, azab tidak selalu berupa apa yang kita pikir nasib buruk. Bisa jadi justru keberlimpahan harta dan proteksi berlipat karena privilege itu adalah azab dalam bentuk istidraj. Kita tidak pernah tahu, Allah yang Maha mengetahui. Kita hanya bisa mengindikasi walaupun zon kita bisa jadi meleset. Satu-satunya yang bisa kita lakukan alih-alih menuduh orang lain sebagai objek sasaran azab adalah introspeksi. Karena siapa tahu walaupun kita selamat dari virus COVID-19, pandemi ini tidak membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Misal, tidak membuat kita lebih peka dan lebih altruis. Apalagi kalau pandemi justru membuat kita dikuasai nafsu keserakahan, mulai dari menimbun masker, meraup keuntungan dari menyebarkan infodemik, hingga korupsi dana bantuan sosial. Bukankah itu suatu kerugian? Kedua, yang punya pengetahuan utuh atas apa yang terjadi hanya Allah, dan menuduh azab pada sekelompok orang tertentu bisa menjadi fitnah yang serius. Apalagi jika tuduhan tersebut menimbulkan gelombang sentimen anti terhadap ras tertentu, memicu perpecahan. Allah memperingatkan kepada kita bahwa fitnah asyaddu minal qatli, lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah membunuh orang secara pelan-pelan
dan atau dapat memicu terjadinya perselisihan yang berujung kematian orang-orang tak bersalah. Padahal di tengah krisis dan pandemi seperti ini yang kita butuhkan adalah persatuan. Al-jama'atu rahmatun wal firqatu azab. Persatuan akan menjadi rahmat, perpecahan itulah azab. Namun begitu, jika kita tarik lebih dalam lagi, persoalan tuduh-menuduh azab ini sebetulnya menunjukkan masih rendahnya empati kita dalam beragama, masih adanya kecenderungan kebencian terhadap kelompok ras tertentu sebagaimana hasil temuan Wahid Institute, serta masih nalarnya religiusitas kita sehingga mudah sekali terjebak dalam mistisisme dan supranaturalisme. Adalah betul bahwa yu'minuna bil ghaibi adalah salah satu pondasi teologis dalam Islam, tetapi bukan berarti segala sesuatu yang tidak terjelaskan atau belum terjelaskan mesti dimistis-mistiskan, dianggap seolah-olah supranatural, yang kemudian kita tarik kesimpulannya secara serampangan. Mari lebih berhati-hati dalam tuduh-menuduh azab, karena bisa jadi sikap tersebutlah yang menjadi penyebab datangnya azab. Dalam surah At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydiakum." Tidak sedikit musibah diakibatkan oleh ulah tangan kita sendiri. Maka, alih-alih menuduh orang lain, mending kita hasibu qoblaan tuhasabu, introspeksi diri, jangan-jangan ada unsur kemaksiatan di dalam diri kita yang Allah tegur melalui nasib buruk atau kemalangan yang kita rasakan. Apakah kita mau mengambil pelajaran, atau terus-menerus menuduh orang lain sebagai kambing hitam?